Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 2 Juni 2025, pelajaran ke-10, Triwulan yang kedua. Untuk judul hari ini adalah Penginjilan Nuh. Petrus mengingatkan kita bahwa banyak orang tidak akan siap untuk kedatangan Kristus kembali karena mereka dengan sengaja melupakan apa yang terjadi saat air bah. Saat ini, meskipun dunia memiliki ingatan kolektif tentang air bah yang dahsyat, sejumlah budaya global menceritakan kisah tentang banjir besar yang menghancurkan dari Yunani kuno hingga suku Maya. Kisah Nuh saat ini mungkin merupakan salah satu cerita Alkitab yang paling diejek. Seperti yang diramalkan, dunia dengan sengaja mengesampingkan cerita itu sebagai mitos. Tidak peduli seberapa jelas dan tegas hal itu digambarkan dalam Perjanjian Lama dan dirujuk berkali-kali dalam Perjanjian Baru. Yesus berkata bahwa situasi dunia akan menyerupai zaman Nuh dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Bandingkan perikop ini dengan Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Bagaimanakah kondisi moral yang menuntun kepada air bah? Persamaan apakah yang ada di antara kedua waktu tersebut? Saya baca dalam Matius 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ada pelajaran penting lainnya bagi umat sisa akhir zaman Allah yang muncul dari pembelajaran yang teliti. Ibrani 11 ayat 7 memberitahu kita bahwa Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bayangkan berkhotbah selama lebih dari 1 abad tanpa ada yang muncul selain keluarga Anda sendiri di bahtera. Jika Nuh adalah seorang penginjil modern, kita mungkin tergoda untuk menganggap dia gagal khotbah selama beberapa dekade, dan apa yang tampak adalah tidak ada hasil. Untungnya saat ini banyak bagian dunia yang sangat responsif terhadap pekabaran 3 malaikat. Penginjilan keluar mengkhotbahkan pekabaran umat sisa kita yang unik terbukti sangat efektif di banyak tempat, dan banyak yang datang untuk mengenal Tuhan. Kita belum mencapai titik di mana tidak ada hasil, meskipun kita telah diberitahu bahwa saatnya akan tiba ketika berakhirlah masa percobaan dan pintu kasihan pun tertutup. Jadi,
Dalam kalimat pendek, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, kita dibawa melalui pelayanan terakhir Juru Selamat kepada waktu bila mana pekerjaan besar penyelamatan manusia diselesaikan. Sampai saat itu, kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan sebagai gereja. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk tidak berkecil hati jika upaya penginjilan pribadi kita tampaknya tidak membuahkan banyak hasil untuk saat ini? Mengapa kita harus melanjutkan upaya kita? Lihat Yohanes 4 ayat 37. Saya baca dalam Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 2 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat hari berikutnya. Tuhan memberkati.